Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, sejak kecil kita selalu diperingatkan untuk tidak bersikap buruk terhadap orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak durhaka yang suka membangkang dan menyakiti hati orang tua. Karena kita semua tahu ridha Allah berasal dari ridha orang tua juga. Akan tetapi di era sekarang bukan hanya anak yang durhaka yang kita jumpai, tapi ada juga orang tua yang kurang menyadari akan sikapnya terhadap anak, sehingga sikap yang dirasa benar oleh orang tua ini justru bisa dikatakan mendurhakai seorang anak. Berikut ini adalah dosa besar orang tua terhadap anak yang sering dilakukan tanpa disadari. Yang pertama, bersikap kasar terhadap anak. Sebagai orang tua, kita sangat tidak dianjurkan untuk bertindak kasar terhadap anak, baik dari segi tindakan maupun ucapan. Apabila kita menemukan sikap anak yang tidak kita sukai, hendaknya nasihatilah dengan lembut dan tatap dengan penuh kasih sayang, bukan malah membentak ataupun memaki anak dengan kata yang tidak baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua, pilih kasih kepada anak. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangat tidak dianjurkan pilih kasih atau bahkan memberi lebih kepada anak kesayangan dibanding dengan anaknya yang lain, sehingga yang terjadi adalah ada anak lain yang merasa terabaikan. Sikap pilih kasih orang tua kepada anak bisa memicu putusnya tali silaturahmi antar sesama anak dan bisa menyebabkan kecemburuan sosial di antara anak-anak yang lain. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku. Ibuku Amrah binti Rawahah kemudian berkata, saya tidak suka engkau melakukan hal itu, sehingga menemui Rasulullah. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah SAW sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah berkata kepadanya, apakah engkau melakukan ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata, tidak. Rasulullah SAW berkata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, membanding-bandingkan anak. Kebiasaan orang tua yang membanding-bandingkan anak akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain. Apalagi jika hal yang dibandingkan adalah sesuatu yang di luar kemampuan anak atau justru yang menjadi kelemahan dari si anak. Hal ini akan mempengaruhi pikiran juga perasaan dari anak ke orang tua. Kemudian yang keempat, mengekang kebebasan anak. Sewajarnya orang tua akan takut jika anak terjerumus pergaulan yang salah, tapi bukan berarti si anak harus dikekang kebebasannya. Karena jika terjadi pengekangan, maka sang anak akan sulit berkembang dan mandiri ketika dia sudah dewasa. Maka dari itu, mengekang anak bisa menjadi sikap durhaka orang tua terhadap anaknya. Kemudian yang kelima, mendoakan keburukan kepada anak. Berdoa bukan hanya di setiap selesai mengerjakan ibadah saja. Bahkan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua, semuanya bisa dikatakan sebagai doa, dan doa orang tua sangat cepat dan diijabah. Terkadang kita sebagai orang tua tidak sadar apabila mendapat anak yang tidak mematuhi perintah kita, langsung berkata buruk kepada anak.
Padahal setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua merupakan doa yang bisa jadi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan: doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam berbicara kepada anak. Berpikirlah terlebih dahulu apabila Anda marah kepada anak, dan hindari sebisa mungkin terbawa emosi saat marah kepada anak. Apalagi sampai menyumpahi anak dengan ucapan yang kurang baik, karena hal tersebut bisa saja terjadi kepada si anak di kemudian hari. Dan jika memang itu terjadi, barulah kita akan menyesalinya. Kemudian yang keenam, tidak memberi pendidikan kepada anak. Yang dimaksud pendidikan dalam hal ini bukanlah sekedar pendidikan sekolah saja, akan tetapi juga menyangkut berbagai macam aspek kehidupan. Misalnya adalah pendidikan agama, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Setiap orang tua wajib memberikan pembekalan keterampilan kepada anak, sehingga keterampilan tersebut bisa mengantar anak untuk menemukan jati diri, perihal menemukan kehidupan yang bahagia dunia maupun akhirat. Apabila kita mengabaikan pendidikan anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita sebisa mungkin menjadi orang tua yang bisa menjadi panutan bagi anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan menjauhkan kita semua dari perbuatan tercela semasa hidup di dunia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam biswab. Itulah 6 dosa besar orang tua kepada anak yang paling dibenci Allah. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.